فقد قال الله سبحانه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala memulai kajian kita tentang sirah ulama pada malam yang berbahagia ini, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadal Ula 1445 Hijriyah. Kita memujinya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan al-maqam di dalam Islam, kedudukan di dalam Islam ini sama. Seperti halnya status semua orang yang masuk ke Masjidil Haram, masjid paling suci di dunia ini, yang sekali sholat maka pahalanya sama seperti 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah serta menghalangi manusia ke Masjidil Haram. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu, mereka bertindak semena-mena sampai menghalangi orang untuk berhaji, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seenak mereka. Misalnya yang mau tawaf harus berbusana dengan busana Quraisy. Ini dulu di zaman jahiliyah. Jadi pelaksanaan haji tetap ada, tetapi diwarnai dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi manusia ke Masjidil Haram, yang mana kata Allah, alladzi ja'alnahu lin-nasi sawaa, yang kami telah jadikan untuk manusia itu sama. Al-akifu fihi wal bad, baik yang dekat dengan Masjidil Haram maupun yang jauh. Al-bad, badiyah, jauh dari keramaian termasuk pedesaan. Maksudnya al-akifu fihi yaitu orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram, alias tuan rumah. Sama. Yang ngurus masjid, dalam hal ini kalau kita bahasa kekiniannya Dewan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid, sama seperti yang lainnya. Ketika sudah Allahu Akbar, salat menuju menyembah, beribadah kepada Tuhan yang satu, satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah, menghadap ke arah yang sama dengan komando yang sama, sudah tidak ada lagi bedanya. Begitu pula dengan ilmu, sirah ulama. Kajian kita tentang biografi ulama kali ini akan menampilkan sosok seorang ulama yang berasal dari kaum rendahan, kaum yang dianggap berstatus sosial rendah, yaitu dari kalangan bekas budak. Ala wa huwa Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Kali ini ulama kita
yang akan kita bahas sejarahnya adalah Atha bin Abi Rabah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, beliau lahir di Yaman, di sebuah kota namanya Al-Janad. Tetapi beliau besar, tumbuh dan berkembang di kota Makkah. Beliau seorang tabi'in kenamaan yang paling terkenal di Mekah. Kalau dikumpulkan nama-nama ulama tabi'in yang ada di Mekah, maka Atha bin Abi Rabah ini termasuk 3 besar. Tidak keluar dari yang ketiga. Maka pada kesempatan kali ini kita bahas beliau. Sebelumnya kita telah membahas ulama tabi'in dari Madinah yang kita mulai dengannya. Siapa beliau? Sa'id ibn al-Musayyab. Kemudian Urwah ibn Zubair dari Madinah. Lalu kita beralih ke Basrah. Di sana ada Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirin. Maka kali ini kita berpindah ke kota yang paling suci, kota Makkah Al-Mukarramah. Kami pilih Makkah Al-Mukarramah dalam rangka supaya kita semakin rindu dengan kota suci ini. Di antara ulama tabi'in yang perlu untuk kita sosialisasikan profilnya, karena masih banyak orang yang belum mengenal. Atha bin Abi Rabah kalangan tabi'in, bahkan beliau ada sebelum imam madhab yang 4. Jadi kita akan melihat bagaimana ulama generasi tabi'in kalau dibandingkan dengan ulama-ulama 4 madhab. Kita telah mengetahui ulama 4 madhab ini luar biasa. Berarti generasi sebelumnya yang itu adalah sebagian mereka guru-guru imam 4 madhab, kan luar biasa lagi. Atha bin Abi Rabah, nama bapaknya yang terkenal kan Abi Rabah, Abu Rabah. Nama aslinya Aslam, jadi Atha bin Aslam. Beliau berasal, kalau dari segi keturunan, bapaknya ini dari Nubi, ya, orang Arab Mesir yang berwarna kulit hitam. Jadi dekat dengan Afrika. Dan dia berasal dari kalangan bekas budak, keluarga mantan budak. Beliau adalah maula Bani Jumah. Bani Jumah salah satu keluarga besar di kabilah Quraisy, termasuk Bani Fihr juga. Makanya beliau digelari dengan Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 27 Hijriyah kurang lebih, karena ada yang mengatakan sebelumnya 1 tahun atau sesudahnya 1 tahun. Namun banyak ahli sejarah mengatakan sekitar tahun 27 Hijriyah. Yang jelas di masa akhir-akhir dari kekhalifahan Utsman ibn Affan. Sampai-sampai beliau mengatakan, ana a'qilu maqtala Utsman. Aku paham, sudah mengerti ketika kejadian besar terjadi, yaitu pembunuhan Utsman bin Affan. Berarti di masa itu dia masih kecil tetapi sudah ngerti tentang kejadian yang menghebohkan itu. Terbunuhnya menantu Nabi di rumahnya sendiri oleh rakyatnya sendiri. Ini untuk menunjukkan kalau
masa kecilnya Atha bin Abi Rabah ini, sang ulama kita malam ini, sudah pernah merasakan bagaimana keadilan dan pemerintahan seorang bangsawan besar Islam yang pernah dimiliki kaum muslimin, yaitu Utsman bin Affan. Guru-guru beliau sangat banyak. Beliau mengatakan, saya berguru lebih dari 200 orang sahabat Nabi. Berarti bukan kaleng-kaleng. Gurunya langsung sahabat Nabi. Sebanyak 200 orang. Di antaranya Aisyah, Ummu Hani, Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Sangat banyak sekali. Apalagi murid-muridnya. Juga lebih banyak orang-orang yang belajar kepada beliau Atha bin Abi Rabah. Sebelum kita masuk kepada pujian para ulama untuk menunjukkan kapasitas ilmu beliau, pantas sebagai ulama kah atau tidak, maka kami ingin mengutarakan bahwa ciri-ciri fisik beliau itu bukanlah orang yang good looking, ya istilahnya. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala mencirikan fisik dari Atha bin Abi Rabah? Kana Atha aswad. Atha yang paling terlihat darinya pertama sekali ketika melihat penampilannya, dia adalah seorang yang berkulit hitam legam, aswad. A'war, matanya kero, juling, ya nggak normal. Kalau ngelihat orang mengira dia ngelihat ke lurus ke depan atau ke kanan atau ke kiri. Ada sesuatu di matanya. A'war. Aftas, hidungnya pesek. Jadi ulama. Jadi orang-orang yang berhidung pesek nggak usah kuper ya, atau merasa nggak pede. Para ulama kita, di antara mereka ada yang penampilannya kurang menarik. Asyal a'raj, ada cacat di tangannya karena dulu pernah bersama Abdullah bin Zubair mempertahankan Mekah dari serangan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, sampai tangannya itu kepotong. Na'udzubillah. Ya biasa perang, maka jadi cacat tangannya. Asyal a'raj, pincang. Jadi sudah hitam, pesek, matanya juling, tangannya kayak kepotong atau kepotong. Jadi ada cacat di tangannya, asyal, dan pincang. Beliau mengakhiri dengan pujian, wa kana thiqatan. Tapi beliau adalah orang yang terpercaya, thiqah, faqihan, alim, ngerti fikih, aliman, banyak ilmunya, katsiral hadis, dan banyak ilmu hadisnya, riwayat hadisnya dari Nabi SAW banyak. Ini yang ingin kami sampaikan adalah pesan kepada kita semua. Kita jangan terlena atau jangan terpedaya dengan penampilan seseorang. Sekarang ini kan kalau mau melihat bagus atau tidaknya sebuah ilmu yang disampaikan, lihat dulu penampilannya. Wah, kayaknya nggak cocok jadi ustadz. Kenapa? Nggak good looking. Entah hidungnya yang kurang ke depan, atau malah giginya yang ke depan. Rasanya kok kurang enak dilihat. Terus nggak diambil ilmunya. Padahal dia adalah orang yang paling alim yang tersisa sekarang ini.
Ambil ilmunya, walaupun penampilannya kurang. Selama yang disampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman dan keinginan, kehendak dari Allah dan Rasulnya, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kan ada orang menyampaikan lafadz Quran, lafadz hadis, tapi disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, ini bahaya. Jadi kalau dia mengatakan, menyampaikan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, terima, ikuti. Jangan kita menolak gara-gara dia tidak sedap dipandang. Atau trennya sekarang kan, kalau penceramahnya itu ya ganteng, rame yang datang. Tapi kalau yang kurang menarik, ditinggalkan. Ini tren yang keliru, jangan diteruskan. Tapi lihatlah kualitas, bobot materi yang disampaikan. Kokoh tidak? Landasannya kuat tidak? Dia menyampaikan dalil tidak? Atau hanya menurut hemat saya, menurut pendapat saya? Ini yang perlu untuk kita camkan dari ciri-ciri fisik tentang Atha bin Abi Rabah ini. Kemudian pujian para ulama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak ulama yang memuji beliau tentang keilmuannya, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in yang seangkatan dengan beliau, apalagi murid-muridnya. Sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu pernah datang ke Mekah. Lalu manusia pun berkumpul bertanya kepada beliau. Ketika Ibnu Umar ditanya, maka beliau pun mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, tajtami'una alayya wa indakum Atha. Kalian berkumpul bertanya kepadaku, padahal di sisi kalian ada Atha. Ini apa namanya? Rekomendasi. Seakan-akan beliau mengatakan, sudah cukup Atha yang berfatwa. Tidak perlu kalian bertanya kepadaku. Di sini ada ahli fatwa, Atha. Seperti kata pepatah orang Arab kalau merendah, tawadhu. Ada yang bertanya lalu dia mengatakan, kalian bertanya kepadaku ibarat sungai. Kalian datang ke sungai padahal di sisi kalian ada laut. Jadi merendah untuk memuji orang lain. Ini menggambarkan tentang kapasitas keilmuan dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, dipuji oleh orang yang menjadi sahabat Nabi, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dari Umar ibn Sa'id, dari ibunya pernah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalangan tabi'in. Di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Sayyidul Muslimin Atha bin Abi Rabah, pemimpin kaum muslimin Atha bin Abi Rabah. Ini mimpi. Dan mimpi ketemu Nabi itu enggak sembarangan orang. Ketika orang soleh
bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya mimpinya mimpi yang benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyampaikan busyra, kabar gembira, bahwasanya di tengah-tengah kalian saat itu ada orang yang patut untuk dijadikan sebagai rujukan, yaitu Atha bin Abi Rabah. Kemudian Ja'far al-Baqir, salah seorang ulama yang terkenal, pun berkata, memuji tentang Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan, alaikum bi Atha, huwa wallahi khairul lakum minni. Wajib bagi kalian untuk belajar kepada Atha, jaga dia. Demi Allah, dia lebih baik daripada aku, kata Ja'far al-Baqir. Padahal Ja'far al-Baqir ini termasuk Ahlul Bait. Garis keturunannya sampai kepada Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk pemuliaan antara ulama menghormati Ahlul Bait menghormati ulama. Rekomendasi dari Ja'far al-Baqir. Beliau juga mengatakan, khudhu min Atha mastata'tum. Ambillah ilmu dari Atha semampu kalian, mumpung dia masih hidup. Jadi Atha bin Abi Rabah kalau sudah dipuji oleh ulama seperti itu, sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kemudian di antara salah satu murid yang belajar kepada Atha bin Abi Rabah, beliau bernama Qatadah As-Sadusi. Qatadah mengatakan, idza ijtama'a li arba'ah, apabila sudah sepakat 4 orang, lam altafit ila ghairihim, maka aku tidak peduli dengan selain mereka. Walam ubali man khalafahum, dan aku tidak peduli orang-orang yang menyelisihi 4 orang ini. Dalam sebuah masalah, kalau 4 orang ini sudah sepakat, sudah, ambillah dia sebagai ilmu. Siapa mereka? Kata Qatadah, Al-Hasan wa Ibnul Musayyab wa Ibrahim wa Atha, haula'i a'immatul amsar. Beliau mengatakan, yang pertama Al-Hasan Al-Basri, ini sudah kita bahas biografinya, ulama. Kedua Ibnul Musayyab, Sa'id Ibnul Musayyab, ini ulama Madinah, Basrah Madinah. Yang ketiga Ibrahim yang dimaksudkan di sini Ibrahim An-Nakhai, ini ulama Kufah. Sudah berapa daerah? Basrah, Madinah, Kufah. Dan yang terakhir wa Atha, dan Atha bin Abi Rabah, ini ulama Makkah. Kata Qatadah, haula'i a'immatul amsar, mereka adalah ulama dunia. Di zaman itu tabi'in, sebelum zamannya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sudah disepakati ulama dunia kala itu adalah yang kelasnya ya internasional, mendunia, 4 orang itu: Al-Hasan Al-Basri, Sa'id Al-Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, dan Atha bin Abi Rabah. Kalau 4 orang ini sepakat dalam sebuah permasalahan, sudah kuat. Kenapa? Bisa sepakat antara orang Makkah, orang Basrah, orang Kufah, orang Madinah. Itu kan berarti masalahnya memang betul-betul seperti itu. Jauhnya jarak, tapi mereka bisa sepakat dalam menilai sebuah persoalan atau
permasalahan, berarti sudah itu ilmunya. Sekaligus ini adalah pujian kepada Atha bin Abi Rabah. Qatadah juga pernah ditanya oleh seorang panglima angkatan perang dari Bani Umayyah, namanya Sulaiman ibn Hisham ibn Abdul Malik. Ini panglima ya, berbeda dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Kalau Sulaiman bin Abdul Malik ini raja, salah satu raja di dinasti Bani Umayyah. Tapi yang kita maksud di sini panglima, salah satu panglima Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik, yaitu ketika bapaknya Hisham bin Abdul Malik naik tahta, maka dia diangkat menjadi salah satu panglima angkatan perang. Ketika pergi ke Mekkah, bertemu dengan Qatadah, dia bertanya kepada Qatadah, hal fil balad, yakni Makkah, ahad, apakah ada orang terkenal atau orang hebat di Mekkah? Qatadah mengatakan, na'am, aqdamu rajulin fi jaziratil Arab ilman, orang yang paling banyak ilmunya di jazirah Arab. Man? Siapa dia? Panglima itu mengatakan, siapa dia? Qultu, Qatadah mengatakan, aku mengatakan Atha bin Abi Rabah. Pujian dari Qatadah. Qatadah itu nanti insya Allah suatu saat kita akan membahas juga profil beliau. Orang buta tetapi hafalannya luar biasa. Ulama juga. Belajar kepada Atha bin Abi Rabah. Padahal dia tabi'in juga, tapi tabi'in belajar kepada tabi'in. Itu kan luar biasa. Berarti ulama yang sedang kita bahas ini adalah syekh kibarnya. Mereka hidup sejaman, tetapi yang paling besar tokoh kenamaannya di Mekah ketika itu adalah Atha bin Abi Rabah. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara yang menunjukkan kapasitas ilmu seseorang dulu di kalangan para ulama terdahulu adalah ketika ulama itu mengerti tentang manasik haji. Ini juga jadi patokan atau standar orang itu layak untuk disebut ulama atau tidak kalau dia ngerti manasik haji. Ja'far al-Baqir pernah mengatakan, ma baqiya ala dhahril ard, tidak tersisa di permukaan bumi sekarang ini ahadun, seorang pun, a'lamu bimanasikil haji min Atha, orang yang paling mengerti tentang manasik haji daripada Atha. Berarti Atha bin Abi Rabah ini ulama yang sangat ya, kendaraan. Dulu kan nggak ada. Nah, ini masalah kontemporer yang membutuhkan fatwa. Dan masalah-masalah yang lainnya. Ketika sa'i atau mas'a, tempat melakukan sa'i itu dibangun bertingkat 5 dalam rangka supaya tidak berjubel-jubelan, tidak berhimpit-himpitan, maka pemerintah Saudi membangun tempat sa'i menjadi lebih banyak, bertingkat. Itu para ulama berkumpul untuk mengeluarkan fatwa, boleh dan sah hukum sa'inya. Jadi kata Ja'far al-Baqir, tidak tersisa seorang pun di muka bumi ini ketika itu orang yang paling paham tentang manasik haji daripada Atha bin Abi Rabah. Begitu pula pengakuan dari Abu Hazim Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar ini mengatakan, ma adraktu ahadan a'lama bil haji min Atha ibn Abi Rabah. Aku tidak pernah menemui seseorang yang paling paham tentang manasik haji daripada Atha bin Abi Rabah. Salamah bin Dinar ini juga tabi'in, tapi mengakui kehebatan
dan keutamaan dari ulama yang memang lebih unggul daripada beliau, apalagi dalam bidang manasik haji. Dan masih banyak pujian-pujian ulama yang lain. Kita cukupkan, sehingga kita sudah tidak ragu lagi tentang kehebatan, keilmuan dari Atha bin Abi Rabah, orang alim, walaupun kurang fisiknya, tetapi karena ilmu maka Allah tinggikan dia di hadapan manusia. Dengan keilmuannya bukan malah membuat beliau semakin sombong, semakin berbesar diri, berbangga. Tidak, tetapi beliau semakin tawadhu. Bagaikan ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Di antara sikap tawadhunya Atha bin Abi Rabah diceritakan dari Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau mengatakan, aku pernah mendatangi majelisnya Atha. Kemudian dia malah, Atha bin Abi Rabah, bertanya kepadaku, seakan-akan muridnya Atha itu enggak terima. Masa gurunya yang bertanya kepada orang yang datang ke majelisnya? Seakan-akan diingkari dengan mengatakan, qalu tas'aluh, wahai sang guru, engkau bertanya kepadanya? Qal Atha bin Abi Rabah, coba lihat sikap seorang guru yang besar. Ma tungkirun? Lima tungkirun? Kenapa kalian mengingkarinya? Wa huwa a'lamu minni. Dia lebih berilmu daripadaku. Masya Allah. Inilah orang alim, tidak merasa lebih berilmu daripada orang lain, dan tidak segan, tidak sungkan untuk bertanya kepada orang yang dia anggap lebih alim daripada dirinya. Dan itu di hadapan pecinta-pecintanya, orang yang mengeluh-elukannya, murid-muridnya. Dan itu tidak membuat jatuhnya martabat seorang Atha bin Abi Rabah. Justru semakin kita tawadhu, Allah akan meninggikan derajat kita. Subhanallah. Ini sikap tawadhu yang sekarang banyak hilang dari sebagian, saya mengatakan sebagian duat, sebagian dai. Ketika salah, kemudian ada masukan, seharusnya kan berterima kasih. Apalagi nasihat itu, masukan tersebut secara japri, jalur pribadi. Diberi masukan baik-baik, malah marah-marah, nggak terima. Nah, inilah bahaya fitnahnya popularitas. Kalau sudah populer, merasa diri sudah di atas, turunnya susah, atau ya sudah di awan begitu, terasa ringan, enggan untuk turun ke bumi. Ketika salah, akui kesalahan, wajar manusia, dan terima masukan itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, terima kasih atas masukannya, insyaallah ini akan saya ralat. Di kajian yang lalu misalnya, saya pernah mengatakan begini, itu keliru, yang benar, Masya Allah, itu yang harus diacungkan jempol. Bukan malah mencari-cari, apa istilahnya, ngeles ya. Udah salah, kenapa tidak diakui kesalahan? Sudah selesai. Merujuk kepada kebenaran. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Jangan ikuti hawa nafsu. Malu di depan penggemarnya, malu di hadapan followernya. Ini penyakit sekarang. Kemudian bentuk tawadhu'nya Atha bin Abi Rabah,
Beliau pernah ditanya tentang sebuah perkara. Faqala la adri. Lalu dia mengatakan, saya enggak tahu. La adri, saya enggak tahu. Qila ala taqul bi ra'yik? Kenapa tidak engkau katakan menurut pendapatmu? Apa kata beliau? Qal inni astahyi min Allah an yudana fil ardi bi ra'yi. Aku malu di hadapan Allah kalau ada orang-orang ini beragama di atas permukaan bumi ini gara-gara pendapatku. Subhanallah. Begitu tawadhu'nya engkau wahai Atha bin Abi Rabah, padahal engkau orang yang berhak untuk berpendapat, untuk berijtihad. Tapi itu dia katakan, saya malu di hadapan Allah kalau ada orang beragama, beribadah kepada Allah gara-gara pendapatnya. Kalau kita kan kepengen pertama sekali yang mengatakan itu, terus ada orang yang menukil perkataan kita, tidak menyebut nama kita, marah. Itu kan perkataan aneh. Kenapa enggak disebut nama? Biarlah orang menukil perkataan kita walaupun kita tidak disebutkan namanya. Ada beberapa poin lagi nanti insya Allah akan kita sampaikan setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Tafadhal muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Atha bin Abi Rabah adalah muftinya kota Makkah. Ibrahim bin Kaisan pernah mengatakan, "Adzkuruhum fi zaman Bani Umayyah." Aku masih ingat dulu di zaman dinasti Bani Umayyah. Ya'muruna fil haji munadiyan. Raja pada waktu itu memerintahkan seseorang untuk berseru di musim haji. Yasih, yaitu menyerukan, la yuftin nas illa Atha ibnu Abi Rabah. Tidak ada yang berhak untuk berfatwa bagi manusia kecuali Atha bin Abi Rabah. Padahal kita tahu dinasti Bani Umayyah itu pusatnya kan di Syam, Palestina sekarang. Tetapi ketika musim haji, karena di sana ada Atha bin Abi Rabah, ulama Makkah Al-Mukarramah, dan yang paling berhak untuk berfatwa di situ, sudah disatukan fatwa. Ini demi persatuan. Sehingga apa yang terjadi di kerajaan Saudi Arabia, ini perlu kami luruskan. Ada berita santer, katanya pemerintah Saudi melarang para ulamanya untuk berfatwa. Terus digoreng beritanya, oh itu gara-gara si fulan lah, inilah yang sekarang sedang duduk jadi raja, kemudian Arabia, itu adalah majelis ulamanya. Para ulama yang lain dilarang untuk menghindari dari kejadian ada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk berfatwa ikut berfatwa akhirnya, padahal belum ahlinya. Maka disinilah peran dari pemerintah, pemimpin itu tugasnya mengantisipasi. Kita punya ulama, ada wadahnya, ya sudah, pusatkan fatwanya pada majelis misalnya, kepada lembaga fatwa. Kalau di sana Lajnah Daimah namanya. Itu orang-orang yang memang sudah ditugasi oleh pemerintah sana untuk mengeluarkan fatwa. Tinggal kita mau nanya atau tidak. Kadang-kadang penyakit kita ingin nanya sama ulama yang kira-kira akan menjawab sesuai dengan keinginan kita. Dan itu terjadi. Kami bersama syekh kami itu bertugas di musim haji. Alhamdulillah ada 10 musim yang kami ikuti. Di antara orang-orang Arab itu dari berbagai macam belahan dunia ya, ketika bertanya kepada syekh, dia sebelumnya sudah bertanya kepada syekh yang lain. Karena semuanya hampir berfatwa nggak boleh, dia ingin cari celah boleh. Syekh, saya sudah melakukan ini, ulang, nggak sah. Syukran syekh. Ke pos yang lain tanya lagi. Siapa tahu syekhnya agak moderat. Kita yang cari-cari fatwa sesuai dengan selera kita. Ini masalah. Kemudian Muhammad Ad-Dibaj ini juga pernah mengatakan, ma ra'aitu muftiyan khairan min Atha. Aku tidak pernah melihat seorang pemberi fatwa yang lebih baik daripada Atha. Kana majlisuhu dzikrullah la yaftur. Majelisnya itu penuh dengan zikrullah. Jadi saat ditanya pun dia subhanallah, 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 subhanallah. Astaghfirullah. Dengar pertanyaan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La yaftur, enggak pernah bosan berzikir. Wahum yakhudun, mereka sedang berdiskusi, dia hidupkan dengan zikir. Fa in takallama aw su'ila an syai'in ahsanal jawab. Kalau ditanya atau berkata tentang sesuatu masalah agama, dia pun masya Allah perkataannya baik, tersusun rapi, seakan-akan seperti tulisan. Karakter beliau
adalah kana Atha yutilus samt. Seperti tadi, beliau lebih banyak diam. Inilah ciri khas ulama. Orang semakin berilmu, maka dia lebih memilih banyak diam. Kapan dia berbicara? Ketika di saat-saat diperlukan. Fa idza takallama yukhayyalu lana annahu yu'ayyad. Seorang ulama mengatakan, menceritakan keadaan Atha bin Abi Rabah ini kalau sudah berbicara, maka seakan-akan dia diberi wahyu. Dari mulutnya itu keluar kata-kata yang mengalir begitu lancar dan Masya Allah. Seakan-akan sebelumnya sudah dikarang begitu, tapi tidak, tapi spontanitas. Maka seakan-akan diberi ilham untuk ngomong apa kalimat ini, sesudah ini susunannya juga, Masya Allah. Itu orang berilmu. Majelis ta'limnya, coba kita lihat. Al-Auza'i itu pernah menceritakan di saat wafatnya Atha bin Abi Rabah. Kita sudah mau dekat-dekat akhir nih. Wa huwa arda ahlil ardi indan nas. Pada saat kematian Atha bin Abi Rabah, dia adalah orang yang paling diridhai oleh manusia. Manusia banyak yang merasa kehilangan. Wa ma kana yashhadu majlisahu illa tis'atun aw thamaniyah. Tapi majelisnya, majelis ilmunya, majelis taklimnya, kajiannya itu tidaklah dihadiri kecuali hanya 9 orang atau 8 orang. Kehebatan, keilmuan seorang ulama bukan diukur dari banyaknya orang yang hadir. Justru terkadang para ulama yang betul-betul ulama, kajiannya hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Karena memang ulama tersebut tidak menginginkan popularitas, maka enggak banyak orang tahu. Tapi mereka justru tetap semangat. Di semangat mereka itu bukan karena banyak yang hadir. Ibadahnya, ibadah enggak usah kita ceritakan. Para ulama, orang yang banyak ilmunya, maka berbanding lurus dengan banyaknya ibadah. Atha bin Abi Rabah disebut-sebut sebagai orang yang sangat mencintai masjid. Beliau tinggal di Masjidil Haram selama 20 tahun, enggak keluar. 20 tahun di Masjidil Haram. Terus minum, makannya gimana? Sudah di Masjidil Haram. Bukankah air Zam-Zam itu ta'amu tu'm? Nabi menyebutkan ma'u Zam-Zam ta'amu tu'm. Makanan yang bisa mengenyangkan. Masya Allah, air bisa mengenyangkan, iya. Dan sudah dibuktikan oleh sahabat. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ingin membuktikan hadis Nabi, ma'u Zam-Zam ta'amu tu'm. Dia tidak memakan selama berapa bulan waktu itu. Enggak makan apapun kecuali air Zam-Zam. Sampai dikatakan perutnya itu berlumut. Subhanallah. Ma'u Zam-Zam ta'amu tu'm. Insya Allah Pak, Bu, kalau sudah sampai di Masjidil Haram, sampai di Mekah, nggak akan bakal kelaparan. Orang berebut untuk mau kita itu nerima makanannya. Sedih dia kalau seandainya makanan yang sudah dia bawa dari rumah itu nggak ada yang makan. Jadi nggak usah khawatir bakal kelaparan ya. Nah, hubungan dengan penguasa ini yang patut untuk kita ambil ibrah. Diceritakan oleh Al-Asma'i bahwasanya Atha bin Abi Rabah ini pernah masuk menemui Abdul Malik ibn Marwan, salah satu penguasa dinasti Bani Umayyah. Padahal pada saat itu orang-orang tokoh duduk di sekeliling raja pada saat musim haji, tentu di Mekah. Nah, Atha datang, lalu Abdul Malik ibn Marwan pun mempersilahkan dan mendudukkan beliau di dekat kursinya. Lalu minta nasihat. Setelah minta nasihat, maka biasa namanya pejabat bertanya, "Ma hajatuk?" Apa kebutuhanmu?
Mumpung saya datang ke Mekah hajian, saya akan bantu kamu. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, ittaqillah fi haramillah wa harami rasulih fata'ahadhu bil imarah. Bertakwalah engkau kepada Allah di tanah haramnya Allah dan di tanah haramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Madinah. Takutlah kepada Allah dengan memperhatikan kota Makkah dan Madinah bil imarah. Bangun kota Makkah dan Madinah. Jangan cuma memperhatikan pusat pemerintahan saja, Syam. Kan biasanya begitu. Sebuah kekuasaan ketika sudah menempati sebuah tempat sebagai pusat pemerintahannya, maka yang jadi perhatian adalah di ibu kota. Yang lain tidak lagi mendapat perhatian. Maka diingatkan oleh Atha bin Abi Rabah, takutlah kepada Allah, jaga, tetap perhatikan kota Mekah dan Madinah. Kemudian ittaqillah, bertakwalah kepada Allah fi auladil muhajirin wal ansar. Ingat, anak-anak muhajirin dan orang ansar itu masih ada. Santuni mereka. Ini saya persingkat. Ittaqillah fi ahli thughur, bertakwalah engkau kepada Allah, itu orang-orang mujahidin yang menjaga perbatasan negeri kita, tolong diperhatikan haknya. Mereka meninggalkan anak istri, maka pemerintah terbuka pintunya, tapi ketika sudah jadi pejabat, tutup pintu rapat-rapat. Ini namanya lupa kulit akan kacangnya atau lupa kacang akan kulitnya? Ya. Di antara mutiara hikmah Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan, lawi tumintu ala baiti malin lakuntu aminan. Kalau seandainya aku diberi amanah untuk menjaga baitul mal, aku jadi bendahara, bahkan bendahara negara, insya Allah aku akan menjadi orang yang amanah. Tetapi aku tidak bisa menjamin diriku ketika aku dititipkan seorang hamba sahaya budak wanita. Lihat betapa takutnya Atha bin Abi Rabah terhadap fitnah wanita. Jadi ulama harus lebih takut dengan fitnah wanita. Jangan merasa saya kan ulama, maka boleh bersalaman, bersentuh tangan dengan orang yang bukan mahram. Hati-hati. Disitulah awal ketergelinciran seseorang. Insya Allah hati saya nggak akan macam-macam. Disentuh tangannya sama perempuan lawan jenis yang bukan mahram, boleh. Lah. Justru karena kita menjaga ilmu kita, mohon maaf, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Az-Zuhri pernah mengatakan ketika ditanya oleh salah satu pemimpin Bani Umayyah, siapa orang terkenal di Mesir? Siapa orang terkenal? Di mana-mana yang muncul namanya adalah tokohnya adalah para ulama yang berasal dari bekas budak. Termasuk Atha bin Abi Rabah. Orang tersohor di Mekah, ulama tapi dari kalangan bekas budak. Kemudian Az-Zuhri yang ditanya pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, innama huwa din. Wahai Amirul Mukminin, ini adalah agama. Man hafizahu sada wa man dayya'ahu saqat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini penting. Az-Zuhri mengatakan, barang siapa yang menjaga agama ini, maka insya Allah akan jadi pemimpin. Namun barang siapa yang menyia-nyiakan agama ini, agama Islam, maka dia akan runtuh, akan jatuh. Terakhir, Atha bin Abi Rabah wafat pada tahun 114 Hijriyah. Berarti berapa umurnya, Pak? Lahir 27, meninggal 114. Berapakah umurnya? 88 tahun. 88 tahun. Ya, lumayan panjang. Ini salah satu sebab kenapa beliau banyak muridnya. Karena umurnya panjang, terus Mekah, kemudian
muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas penafsir Al-Quran yang paling hebat yang pernah ada. Ketika beliau wafat, banyak sekali yang menghadiri untuk penghormatan terakhir kepada sang ulama ini. Mudah-mudahan beliau termasuk ahlul jannah yang bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada dan sholihin. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jalannya beliau ini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita malam ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.